Ketika kita lihat bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i itu rukun ketika kita melaksanakan sholat itu ada 17. Nah, salah satu dari rukun itu adalah qiyam atau berdiri. Ketika kita melaksanakan sholat, maka salah satu rukunnya itu adalah qiyam yang harus dipenuhi. Berarti kita ketika sholat kita harus dalam posisi berdiri. Nah, namun kan bisa jadi nih dalam satu keadaan ataupun dalam suatu kondisi ada orang yang dia itu tidak bisa untuk qiyam, tidak bisa untuk berdiri. Lalu bagaimana solusinya? Nah, di sini dikatakan di dalam Fathul Qorib itu disebutkan bahwasanya nanti ketika kita tidak bisa berdiri, maka kita boleh untuk duduk, ya kan? Ketika kita tidak bisa duduk, maka kita boleh iltija. Apa itu iltija? Iltija itu ketika kita itu posisi tidur, tapi dengan mereng seperti ini ya, mereng bisa ke kanan pakai bahu kanan ataupun pakai bahu kiri. Nah, kemudian kalau tidak bisa iltija tadi seperti itu, maka yang ketiga yaitu mustalqi. Bagaimana mustalqi? Mustalqi yaitu telentang. Yaitu telentang. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berada pada sholat ya, berarti kan kita harus menghadap ke kiblat. Ya, kita harus menghadap ke sana kiblatnya, kita harus menghadap ke kiblat. Lalu apa dhobit atau apa ukuran yang bisa dikatakan kita itu telah menghadap ke kiblat atau kita itu sedang menghadap ke kiblat? Nah, jadi di sini dikatakan ketika kita berdiri, maka yang menjadi tumpuan atau yang menjadi dobitnya, menjadi tolak ukurnya ketika dia sudah menghadap ke kiblat apa enggak, yaitu dengan shoulder, dengan dada. Jadi ketika kita sholat berdiri misalkan, maka yang harus menghadap ke kiblat itu adalah dada. Lalu wajah seperti apa? Wajah tidak. Jadi bisa jadi ketika kita sholat kita hadap ke bawah, ya kan? Bahkan ketika sholat kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud, atau mungkin kita bisa melihat ke atas, kita melihat ke kanan, ke kiri. Maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena dobitnya atau ukuran ketika kita menghadap ke kiblat itu adalah dada. Itu ketika kita qiyam atau kita berdiri. Nah, kemudian bagaimana ketika kita duduk? Apa yang menjadi dobitnya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kita sudah menghadap ke kiblat, sama. Ketika kita duduk, misalkan kita duduk seperti ini, sama. Yang menjadi tolak ukurnya itu adalah dadanya. Dada dia menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita iltija, ya kan? Atau seperti ini ya, tidur sebelah samping ini kan mungkin sakit. Akhirnya kita bisanya tidur seperti ini dengan dalam keadaan memereng ke kanan ataupun ke kiri. Apa yang menjadi dobit atau yang menjadi tolak ukur dia itu sudah menghadap ke kiblat? Nah, maka di sini yang menjadi tolak ukurnya itu adalah dadanya. Sama ketika kita tidur mereng seperti ini, maka dada ini itu menghadap ke kiblat. Mau nanti mukanya menghadap ke bawah ini atau ke atas ke sini itu tidak mengapa, tapi yang harus menghadap ke kiblat itu adalah dada. Dada harus menghadap ke kiblat. Kalau dada tidak menghadap ke kiblat, maka dia sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat dan sholatnya itu tidak sah, tidak boleh kita sholat tidak menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mustalqi, yaitu telentang, dalam posisi telentang. Nah, bagaimana ini ketika kita dalam posisi telentang? Apa yang menjadi dobit atau apa yang menjadi ukuran tolak ukur kita itu dalam menghadap ke kiblat? Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan kaki. Jadi ketika kita telentang, maka ujung kaki kita menghadap ke kiblat seperti ini, dan juga kepalanya diangkat sedikit sehingga mukanya menghadap ke kiblat, kemudian juga kakinya menghadap ke kiblat. Ini pendapat yang pertama. Nah, ada pun yang pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya kaki tidak menjadi ukuran, cukup hanya mengangkat kepalanya dengan batang yang agak lebih tinggi mungkin menghadap ke kiblat. Nah, jadi seperti itu ketika kita berada posisi berdiri, itu yang menjadi tolak ukurnya adalah dada yang harus menghadap ke kiblat. Kemudian juga ketika kita duduk, yang menjadi tolak ukurnya adalah dada. Kemudian yang ketika kita iltija atau duduk ke kiri ataupun ke kanan mereng, maka itu juga yang menjadi tolak ukurnya adalah dada. Dan kemudian ketika kita mustalqi, maka itu ada kaki dengan wajah yang harus diangkat dengan bantal sedikit, atau yang pendapat kedua hanya kepala saja, seperti itu.